Dua kendaraan besar ini tiba-tiba ada di tengah hutan jati. Di salah satu kamar ada 3 siswi yang sedang beraktivitas kayak biasanya. Mereka baca buku, mereka bercerita-cerita sambil bersenda gurau. Sampai salah satu siswi di kamar itu tertawa karena kelucuan-lelucuan mereka. Tawa gadis ini berlangsung selama beberapa menit dan beberapa jam. Ya pastinya ada jeda di antara tertawanya itu. Tapi dalam waktu berjam-jam, si gadis ini nggak bisa berhenti ketawa. Bahkan ketika dua teman lainnya udah nggak ketawa lagi, dia masih ketawa sendiri. Nah, tapi melihat satu temannya ini masih tertawa, dua temannya ini kayak ketularan tertawanya gitu. Akhirnya mereka bertiga tuh tertawa bareng di asrama itu. Tapi, bercandaan mereka di malam itu menjadi mimpi buruk karena berhari-hari mereka nggak bisa berhenti tertawa. Dan tiga pria ini naiklah ke atas bus. Nah, ketika naik bus ini, Nenek Cha menyadari bahwa mereka ini mukanya itu pucat dan terlihat lemes, kayak terlihat kecapean. Dan yang anehnya lagi, mereka ini menggunakan baju adat Cina kuno yang kayaknya di tahun sekarang udah jarang deh orang pakai baju kayak gini. Nah, 3 orang ini jalanlah ke bangku paling belakang. Mereka duduk di bangku paling belakang. Yang ketiga masih tentang bus, yaitu bus yang nyasar ke hutan. Dan ini kejadiannya viral di Indonesia pada tahun 2012 lalu. Ya, aku rasa banyak yang udah tahu ya tentang kisah ini, tapi mungkin aja ada yang belum tahu. Kejadian ini menimpa bus Pahala Kencana, tujuan Jakarta-Madura, dan truk beton Jaya Mix. Jadi 2 mobil nih, 1 bus, 1 truk beton. Seperti masuk ke dalam mesin waktu, 2 kendaraan besar ini tiba-tiba ada di tengah hutan jati yang gelap gulita di kawasan Blora, Jawa Tengah. Nah, pada awalnya, bus Pahala Kencana dengan truk beton ini melintas di jalur Pantura, tepatnya di jalur Juwana Rembang. Dan itu kejadiannya pada hari Kamis 22 Juni tahun 2012, di tengah malam. Nah, karena pada waktu itu, jalur yang mereka lewatin lagi macet parah, akhirnya si supir pun memilih jalur alternatif. Tapi ketika sampai di jalur Jaken, atau di Kabupaten Pati, si supir ini mengira mereka masih ada di jalur Pantura, padahal mereka ini udah mengarah ke Kabupaten Blora. Ketika mereka melewati jalur alternatif itu, memang jalan ini kayak jalan pedesaan, bukan jalan raya yang rame gitu. Dan nggak tahu kenapa, tiba-tiba mereka ini udah ada di tengah-tengah hutan, yaitu hutan Gadogan, di desa Kedung Bacin, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, di Jawa Tengah. Dan wilayah ini dikenal sebagai perbukitan hutan jati. Jadi kronologinya nih, ketika mereka melintas di jalan itu jalannya agak menanjak dikit, dan si truk beton ini ada di depan bus. Waktu itu bus pengen nyalip si truk beton ini, tapi si kernet nahan si supir, jangan dulu, biarkan si truk ini naik dulu, baru mereka ngikut di belakang gitu. Nah, ketika truk udah mulai naik, si bus ini juga mau naik kan. Tapi ban belakang bus itu slip, dan akhirnya mereka mundur. Dan ketika mereka mundur, kayak nggak bisa ngerem itu, tiba-tiba mereka mendengar suara benturan. Waktu itu kernet turun dan coba ngecek benturan apa itu. Ketika si kernet ngecek, tiba-tiba mesin bus ini mati. Ketika supir turun dan ngecek bodi bus, dia langsung kaget karena bus itu menabrak beberapa pohon jati. Setelah mengelilingi area bus, mereka menyadari kalau mereka ini udah ada di tengah-tengah hutan jati. Dan kejadian itu mereka sadari pada pukul 2.30 dini hari, setengah 3 subuh nih. Kernet pun langsung mencoba membangunkan penumpang yang waktu itu ada 33 orang. Sekitar pukul setengah 7 pagi, para kru mencoba untuk menemukan pemukiman warga dan mencoba meminta tolong. Warga pun langsung melaporkan kepada pihak berwenang. Tapi sayangnya mobil patroli nggak bisa masuk ke TKP karena betul-betul nggak ada jalur untuk mobil. Nggak ada aspal yang bisa dilewati oleh mobil. Sekitar hampir 5 jam, bus dan truk ini terdampar di tengah hutan itu. Tapi akhirnya pada jam 5 sore, akhirnya bus bisa keluar dengan cara menebang beberapa pohon dan mengepres tanah supaya kendaraan ini bisa jalan. Akhirnya pada setengah 7 malam, bus bisa keluar dan sampai ke jalan desa. Dan yang aneh lagi dari bus ini, bodinya itu sama sekali nggak ada lecet, guys. Kalau misalnya memang pada malam itu mereka tanpa sadar melewati hutan itu ya, kayak diterabas gitu, harusnya ada kaca yang pecah, atau bodi yang lecet, karena terkena pohon-pohon jati. Ini nggak betul-betul mulus, betul-betul kayak hutan ini nggak ada, bus itu ditaruh, barulah tumbuh pohon-pohon gitu. Kayak, ini betul-betul kejadian yang nggak bisa dijelaskan. Menurut kalian gimana? Warga Blora, ayo, mungkin kalian tahu kejadiannya, apa yang terjadi? Coba komen di bawah. Kisah keempat, kita melancong lagi ke luar negeri tentang kejadian aneh yang digadang-gadangi sebagai reinkarnasi atau fenomena terlahir kembali. Dan kejadian kembar polong ini adalah kisah yang sangat terkenal tentang reinkarnasi. Kisah ini terjadi di kota Hexham, Northumberland, Inggris.
Hiduplah satu keluarga, John Pollock dan istrinya Florence Bird. Mereka ini punya dua putri kembar bernama Joanna dan Jacqueline. Pada tanggal 5 Mei 1957, dua putri John yang waktu itu udah beranjak remaja pergi menghadiri acara ibadah di gereja Katolik di dekat rumah mereka bersama seorang teman bernama Anthony Leyden yang berusia 9 tahun. Nah, naasnya ketika mereka lagi menyeberang, mereka tertabrak oleh mobil yang dikendarai dengan kencang oleh seorang wanita. Tubuh mereka terseret dan seketika meninggal di tempat. Nah, 1 tahun kemudian, setelah insiden itu, Florence dinyatakan hamil lagi. Saat itu, suaminya John mengatakan kalau anak yang dikandung oleh si Florence ini adalah anak kembar. Dan John ini mengatakan kalau anak ini akan menjadi reinkarnasi dari anak-anak kita yang udah nggak ada. Nah, waktu itu, Florence ini cuma menganggap kalau John ini udah gila kali ya. Nggak mungkin lah bakal kejadian lagi. Ketika mereka periksa ke dokter kandungan pun, mereka cuma mengetahui kalau ada 1 detak jantung di rahimnya si Florence, yang artinya memang cuma 1 anak. Tapi pada 4 Oktober 1958, secara mengejutkan Florence melahirkan 2 anak perempuan kembar. Dan dokter yang memeriksa pun juga nggak percaya, kok bisa yang kedetek itu cuma 1 jantung, tapi yang keluar itu 2. Tapi John sangat senang pastinya, karena ya keinginannya terwujud. Bayi kembar mereka akhirnya diberi nama Jillian dan Jennifer. Jennifer, sang adik, itu punya tanda lahir di bagian pinggul. Letaknya persis seperti luka yang dialami oleh Jacqueline. Begitu juga dengan Jillian. Dia ini punya tanda lahir garis tipis di alis kanan. Dan secara kebetulan, itu juga tempat di mana kepala Joanne terluka ketika kecelakaan. Dan luka itu yang menyebabkan dia meninggal dunia. Jadi si bapak John ini sebenarnya sejak kematian 2 putrinya yang pertama, itu merasa terpukul banget. Dia ini nggak bisa menerima kematian anak-anaknya dan terus mengatakan kalau suatu hari nanti anakku akan terlahir kembali, suatu hari nanti aku akan mendapatkan anak kembar. Dan John ini sangat percaya dengan adanya reinkarnasi, sementara Florence itu dalam agamanya itu nggak boleh percaya dengan adanya reinkarnasi. Nah, karena kebiasaan John yang nggak bisa menerima kepergian anaknya ini, nah John ini terus menceracau kemanapun dia pergi. Dia selalu mengatakan kalau nanti aku bakal punya anak kembar, aku akan membuktikan itu. Dan hal ini udah mulai meresahkan warga nih. John ini udah mulai dianggap gila. Akhirnya Florence mengajak John untuk pindah ke Whitley Bay dengan harapan John ini bisa melupakan kenangan pahit yang pernah terjadi di rumah sebelumnya. Nah, 3 tahun kemudian, John membawa istrinya dan 2 anak kembarnya, Jillian dan Jennifer, itu jalan-jalan ke kota lamanya, di kota Hexham. Dan secara mengejutkan, 2 anaknya ini tahu betul nama-nama jalan yang ada di kota itu. Mereka tahu jalan pintas menuju ke sekolah, rumah teman-teman Joanna dan Jacqueline, rumah teman mereka, dan alamat tempat tinggal mereka yang lama. Bahkan mainan-mainan bekas peninggalan Joanna dan Jacqueline, itu mereka langsung tahu. Jillian tahu kalau boneka beruang yang ada di rumah itu bernama Teddy, dan boneka kelinci bernama Tommy. Dan 2 boneka ini adalah milik Jacqueline. Nah, pasti aja pernyataan dari Jillian ini membuat John dan istrinya kaget. Mereka bisa mengingat dengan detail jenis mainan dan nama mainan itu, yang hanya diketahui oleh 2 putri mereka sebelumnya, Joanne dan Jacqueline. Kemudian ada nih, waktu mereka lagi belajar nulis, si Jillian, si kakak ini selalu melihatkan gestur tangan, menjepit pensil di antara telunjuk dan jempol. Dan jari lainnya terbuka, dan itu persis yang dilakukan oleh Joanna. Sedangkan adik Jillian, si Jennifer, itu selalu mengepal seluruh jarinya saat memegang pensil, persis seperti Jacqueline. Faktanya, John dan Florence ini nggak pernah bercerita apapun tentang 2 kakak mereka yang udah meninggal di tahun sebelumnya. Kebiasaan mereka sama seperti itu. Dan rahasia ini mereka tutup rapat-rapat sampai media massa itu mulai memberitakan tentang reinkarnasinya mereka. Oke guys, itulah 4 kejadian aneh, misterius, dan cukup menyeramkan yang pernah terjadi, dan semua kejadian ini betul-betul susah dijelaskan dengan akal sehat manusia. Aku nggak tahu pendapat kalian tentang pembahasan kita malam ini. Semerinding apa kalian dengan kisah-kisah ini? Dan mana kisah yang kalian paling suka untuk didengar? Coba komen semuanya di bawah. Oke, aku rasa video ini bakal kepanjangan durasinya, jadi kita nggak usah bertele-tele lagi penutupnya. Oke, itu dulu video kita. Seperti biasa, klik like-nya kalau suka. Subscribe channel ini untuk berlangganan, dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik dan saran untuk kemajuan channel ini, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye guys! Karena bus itu John membawa istri dan 2 anaknya, si Jillian dan Jennifer, yang lebih betul, teman bermain mereka, dan alamat teman main. Seperti biasa, klik like-nya kalau suka.